Seolah-olah Tuhan gak kerja. Waktu kita ngalamin kesusahan yang amat sangat, yang gak ada orang bisa tolong kita, bahkan gak ada yang pedulin kita. Saya yakin setiap kita akan pernah mengalami masa-masa di mana iman kita tergoncang dan kita mulai bertanya, adakah Tuhan? Banyak saudara yang pernah ngalamin itu. Saya berdoa, khotbah sore hari ini membangkitkan iman Anda. Seperti murid-murid Yesus yang tergoncang imannya. Setelah kebangkitannya, kubur terbuka. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dimulai dari Maria Magdalena. Kemudian Tuhan mulai menampakkan diri kepada 10 muridnya. Kemudian kepada Thomas. Kemudian Yesus juga tampil dan menampakkan dirinya di depan 500 para pengikutnya. Dan masih banyak lagi di Alkitab yang kita akan baca ke depan. Saya mau bagikan 3 pesan kebangkitan Kristus. Yang pertama, dengan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa segala yang ia perbuat dan ajarkan selama hidup di dunia adalah kebenaran. Katakan amin. Anda tahu dalam Matius 16 ayat 21 ketika Yesus bilang ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah mengatakannya. Kemudian Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Satu lagi Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bangkitkah Yesus di hari ketiga? Katakan dia bangkit. Kebangkitan Yesus tepat di hari ketiga menjadi jaminan atas semua yang pernah dia ajarkan, bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Luar biasa. Tidak ada rasul, nabi yang pernah mati lalu bangkit, kecuali Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Membuktikan dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang menjelma jadi manusia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Seandainya Yesus tidak bangkit, apa yang terjadi? Saya percaya bukan hanya murid-muridnya yang meragukan pengajarannya, tapi kita semua pasti meragukan. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, artinya tidak akan ada kesaksian tentang kuasanya. Dan tidak ada Injil yang diberitakan ke seluruh dunia. Murid-murid Kristus harus menjadi saksi akan kebangkitan Kristus, agar mereka lah yang memberitakan tentang karya keselamatan Kristus kepada dunia. Lukas 24 ayat 46, kita baca sama-sama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kenapa waktu Yesus bangkit, dia fokus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan para pengikutnya? Karena mereka harus jadi saksi. Supaya Injil ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Merekalah yang hidup bersama-sama dengan dia. Yesus yang sama, yang pernah duduk makan bersama mereka, tinggal bersama mereka, mengajar mereka, melakukan mujizat di atas mereka, yang ditangkap, dianiaya, yang disalibkan, dan hari itu hidup di tengah-tengah mereka. Amen. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, pernahkah Anda bertanya gini, kenapa Yesus nggak menampakkan diri sama Pontius Pilatus, imam besar Kayafas, para imam, tua-tua dan orang-orang Farisi? Karena kebanyakan kita begini, kita ngancam kan? Awas ya, kita ngancam suami kita. Awas ya, lu kawin lagi kalau gue mati ya. Lu sampai kawin lagi, gua gentayangin lo, bener nggak? Bener nggak denger istilah kayak gitu? Orang udah mikir gini, kalau dia punya kuasa untuk bangkit lagi dari kematian, apa yang harusnya dilakukan kalau ada orang yang salibin dia? Balas dendam nggak kira-kira? Gentayangin lah, takut-takutin lah, apalah, bener nggak? Tapi enggak. Tahukah Anda, Yesus itu punya waktu 40 hari sebelum naik ke surga, dan dia tidak cari itu. Mana itu Pontius Pilatus? Mana itu imam besar Kayafas? Mana itu para imam-imam? Dia bahkan tidak nakut-nakutin para sadadu. Yesus tidak wasting time buat memaksa mereka percaya sama dia. Saya bingung sebenarnya. Saya pikir, kenapa Yesus tidak satu hari aja? Tidak usah sehari lah, sebentar aja. Menampakkan diri di depan mereka. Tara, lu nyalipin gue hidup. Bukankah itu kita? Kalau orang nuduh kita sesuatu yang gak benar, kita pengen buktiin kita benar. Kita pengen, nih lu lihat nih, lu dulu menghina gue, sekarang gue kaya. Ada amen? Amen gak ada, adanya amin. Yesus tidak mau buang-buang waktunya yang tersisa untuk memaksa mereka percaya.
Pelajaran apa bagi kita hari ini? Mengajar kita, gak peduli seberapapun Anda berusaha meyakinkan orang-orang yang memang udah salah persepsi tentang Anda, mereka tetap gak akan percaya. Orang kalau udah gak suka sama Anda, punya pandangan yang salah tentang Anda, entah seberapa besar usaha Anda untuk membuktikan kebenaran Anda, guess what? Mereka akan selalu cari-cari kesalahan Anda. Dan Yesus tahu itu. Makanya Yesus gak mau paksa mereka percaya, dan Yesus gak mau buang waktu untuk menampakkan dirinya kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Why? Untuk kasih tahu sama mereka bahwa yang ia ajarkan selama hidupnya adalah kebenaran. Bahwa dia bangkit, dia hidup, dialah Mesias, dialah juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Katakan amen. Jangan buang waktumu untuk balas perbuatan jahat orang. Yesus gak kurang kerjaan gentayangin mereka. Makanya kalau ada orang yang jahat sama kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Don't waste your time. Fokus melakukan kehendak Allah. Amen. Pesan kebangkitan yang berikutnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Tadi saya cerita di awal. Murid-muridnya goyang imannya. Mereka ketakutan sampai sembunyi dan kunci pintu karena takut sama orang Yahudi. Bukan hanya iman mereka goyang, tapi mereka hidup dalam ketakutan. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Kita baca, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yesus menampakkan dirinya secara langsung di hadapan banyak orang, berulang-ulang kepada para murid-muridnya, para rasul-rasulnya. Dengan penampakannya di mana-mana selama 40 hari itu, tidak ada yang bisa membantah bahwa Yesus bangkit. Kenapa Yesus perlu lakukan itu? Karena Yesus harus membangkitkan iman murid-muridnya bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan. Dia sungguh adalah Mesias. Di waktu itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, datang kepada Pontius Pilatus, meminta supaya kubur Yesus dijaga. Karena dia pernah dengar bahwa Yesus mengatakan dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi mereka bilang gini, ayo suruh orang jaga kubur Yesus, supaya jangan mereka bikin berita yang sesat lagi bahwa Yesus bangkit. Pontius Pilatus kasih penjaga buat jaga pintu kubur. Apa yang terjadi? No, tiba-tiba seperti gempa bumi, malaikat buka kubur Yesus, Yesus bangkit, dan prajurit-prajurit itu lari ketakutan. Waktu mereka cerita kepada imam-imam kepala, mereka bilang gini, jangan cerita kemana-mana. Mereka kasih duit itu sedadu-sedadu supaya bikin cerita bohong bahwa mayat Yesus dicuri. Dan Anda perlu tahu, sampai sekarang Alkitab mencatat, itulah berita yang tersebar. Orang Yahudi mempercayai bahwa Yesus tidak pernah bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Karena supaya nggak malu katanya, murid-muridnya bikin cerita bahwa Yesus bangkit. Sampai hari ini itulah yang mereka percayai. Karena itu bisa dimengerti kenapa Yesus perlu menampakkan diri kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan yang luar biasa begini, Yesus itu tahu bahwa manusia itu perlu lihat bukti baru percaya. Makanya ketika Yesus bangkit, dia datang dan temui murid-muridnya. Dalam Yohanes 20, kita lihat sama-sama ayat 19.